Sahabat Shalom, kali ini kita akan ke edisi The Maintainment. Jadi, kita akan melihat dokumentasi dari beberapa kegiatan, pelayanan, dan pelepasan dari El Sadik. Kali ini ada yang di video ini saya akan menampilkan dua topik ya. Jadi satu adalah dia punya perjanjian yang disebut dengan Ratu Kidul atau Roro Kidul atau Naga Kidul gitu, dan dia ingin dibersihkan dari para penjaganya, jadi roh-roh penjaganya atau kodam penjaganya. Kemudian yang kedua, susuk emas di area wajah gitu ya. Nah, dia juga ingin bebas dari situ. Nah, kemudian saya akan tunjukkan dua manifestasi atau dua reaksi dari pengusirannya. Jadi cukup ya nostalgia, karena waktu ini kamera gitu belum bagus ya, jadi warnanya agak gelap. Jadi rekamnya pakai HP yang ya HP low end lah gitu ya. Jadi ya kita terima saja apa adanya. Saudara sudah mengakui dosa berkaitan dengan pembukaan cakra, ritual penyerahan kepada Ratu Kidul yang dikenakan kepada kaki dengan sirup. Dosanya sudah diakui dengan otoritas Torah Sinai, dengan otoritas darah salib. Segala roh yang menghubungkan saudara Setio dengan kerajaan Laut Kidul dosanya sudah disangkali, ikatan sudah disangkali. Kami perintahkan kalian keluar. Ikatan dengan Ratu Kidul sudah diputuskan, kami perintahkan keluar. Roh yang ingin mengikat pikirannya kami perintahkan lepas. Yang terus sudah salib. Gimana? Dari sini ya? Keluar. Oh. Oke, malu kaget. Ya, itu tadi yang pertama ya. Jadi dia punya perjanjian dengan Ratu Kidul dan pengen diputuskan perjanjian itu. Tadi dia bilang dari perut naik gitu, terus keluar. Jadi keluarnya waktu itu juga apa istilahnya mendadak gitu ya. Jadi saya kurang mengantisipasi dan juga kaget waktu keluarnya, karena saya belum selesai ngomong gitu ya udah keluar. Ya, itu yang pertama. Jadi ini bagian dari metode test power ya, ngadu power dengan roh lain gitu ya. Roh ketuhanan, roh apapun yang disembah itu bisa diadu gitu ya. Lebih hebat yang mana, lebih powerful yang mana gitu. Kemudian yang kedua ada susuk jarum emas gitu. Jadi susuk jarum emas ditaruh di muka ya. Bebaskanlah saya dari segala roh yang mengikuti saya karena dosa-dosa itu. Amin. Ada reaksi enggak? Cuma di sini. Di situ ya? Iya. Bukan di sini ya, di sini lagi ya. Jadi kan perjanjian dulu dimasukkan di sini, jadi kita mengakui. Baik, saya akan mendeklarasikan, saudara sudah mengakui dosa berupa pemasangan susuk jarum emas di bagian dagu yang berguna untuk menarik para wanita dan juga menarik roh seksualitas sehingga dia memiliki hawa nafsu seksual yang berlebihan. Karena dosanya sudah diakui,
maka saya dengan dasar hukum itu, maka saya mendeklarasikan bahwa tubuhnya, dagunya itu sudah dibebaskan dan disucikan dengan otoritas Torah Sinai dan otoritas darah salib. Saya perintahkan segala roh yang mendiami susuk itu, saya perintahkan keluar. Nah, apa minum? Kerasa ki? Oh, muntah. Keluarkan aja semua. Segala roh yang mengikat berkaitan dengan hawa nafsu seksual kami perintahkan pergi. Dengan otoritas darah salib, dengan otoritas Torah Sinai kami perintahkan kelepasan. Tubuh ini sudah dilepaskan. Segala kenajisan berkaitan dengan roh seksualitas kami lepaskan di dalam otoritas darah salib. Segala hawa nafsu yang tidak wajar yang didalangi oleh roh-roh kenajisan seksual kami perintahkan keluar. Kalian kehilangan dasar hukum untuk berdiam di dalam dagu ataupun di tempat-tempat yang lain. Apa yang dirasakan? Enteng. Nah, dulu Ada yang del keluar itu. ya, bisa metu kabeh nulisan mau. Sini. Dari sini keluar gitu. Jadi kan ketika diakui secara spesifik langsung bereaksi tadi ya. Jadi bendanya apa? Ya, demikianlah demi teman kali ini. Jadi kita terhibur oleh manifestasi dari mereka ya. Jadi mereka mengendalikan tubuh dan sebagainya. Ya, itu jadi banyak orang sebenarnya terbelenggu oleh roh-roh. Jadi seringkali dosa-dosa atau apa istilahnya, nafsu ya berkaitan dengan seksualitas itu terjadi tidak murni karena dosa orangnya, tapi karena didorong oleh kehadiran roh-roh di dalam pikiran, di dalam tubuh. Jadi memberi rangsangan-rangsangan, memberi pikiran-pikiran yang ya akhirnya berhawa nafsu gitu. Jadi kalau dalam pemuritan hal seperti ini harus ditangani, harus diurusi. Jadi kalau hanya sekedar disuruh kamu harus salah, kamu harus menahan diri dan sebagainya. Nah itu kata-kata kosong sebenarnya, karena banyak orang perlu dibantu untuk dibersihkan gitu. Sementara pemimpin-pemimpin rohani, pendeta-pendeta hanya menuntut supaya mereka salah, padahal mereka terbelenggu posisinya. Tidak mungkin jadi orang yang benar gitu ya. Tidak mungkin bisa menahan diri, pasti akan jatuh gitu. Nah, ini bagian dari filosofi pemuritan, dan ini tugas beban para pemimpin jemaat, para gembala, para pendeta, para pemimpin rohani, kakak-kakak rohani. Jadi jangan sekedar nuntut ini itu, tapi kalian harus memberi solusi. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.